Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Lutfi. Di sini saya membuat tugas CPS dari dosen perusahaan Bapak Dr. Ucu Darussalam STMT di mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tolong jelaskan cara kerja prinsip komunikasi wireless network. Komunikasi wireless network bekerja dengan mengubah data digital menjadi gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio atau inframerah yang dipancarkan melalui udara tanpa kabel, kemudian ditangkap dan dikonversi kembali menjadi data oleh perangkat penerima. Untuk langkah kerjanya adalah data dimodulasi menjadi gelombang elektromagnetik oleh pemancar dan dipancarkan melalui antena. Sinyal yang merambat melalui udara atau free space, pantulan atau line of sight pada frekuensi seperti 2,4 GHz atau 5 GHz. Menggunakan protokol standar seperti IEEE 802.11 untuk WiFi, perangkat penerima menangkap sinyal, mendemodulasinya menjadi data digital dan meneruskan melalui paket dengan alamat atau alamat pengirim atau penerima untuk komunikasi dua arah. Keamanan ditambah melalui enkripsi seperti WPA3 untuk mencegah penyadapan. Yang kedua adalah jelaskan permasalahan utama dalam wireless network. Permasalahan utama dalam wireless network mencakup interferensi sinyal, keterbatasan jangkauan, ketidakstabilan koneksi, serta isu keamanan dan overload paket. Untuk penjelasannya adalah yang pertama, interferensi sinyal. Sinyal wireless rentan terganggu oleh perangkat lain seperti microwave, Bluetooth, atau dinding tebal yang menyebabkan penurunan kecepatan dan dead zone. Frekuensi umum seperti 2,4 GHz lebih rentan interferensi dibanding 5 GHz, sehingga koneksi sering terputus secara intermittent. Yang kedua adalah jangkauan dan stabilitas. Jangkauan sinyal terbatas oleh jarak entah dari akses point dan penghalang fisik, menyebabkan sinyal lemah atau hilang di area luas. Koneksi lambat atau putus nyambung sering terjadi karena overload dari banyak perangkat terhubung, router usang, atau konflik IP address. Dan itu adalah keamanan dan performa. Jaringan wireless rentan terhadap penyadapan dan serangan karena sifat kabelnya. Meski enkripsi seperti WPA3 membantu mitigasi, tantangan lain termasuk konsumsi daya tinggi pada perangkat mobil dan biaya infrastruktur yang besar untuk jaringan skala luas seperti 5G, 5G. Paket dengan alamat pengirim atau menerima untuk komunikasi dua arah. Aman ditambah melalui enkripsi seperti WPA3 untuk mencegah penyadapan. Soal ketiga adalah jelaskan pita frekuensi gelombang elektromagnetik yang digunakan sebagai frekuensi carrier untuk wireless network, jenis radio, dan spektrum cahaya. Untuk penjelasannya adalah pita frekuensi utama untuk wireless network jenis radio sebagai frekuensi carrier adalah rentang 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz pada band ISM atau Industrial, Scientific, Medical. Untuk WiFi, IEEE 802.11 serta PAF 30 sampai 100 MHz. Untuk yang UHF adalah 300 MHz sampai 3 GHz. Untuk komunikasi radio dua arah. Spektrum cahaya yang dimaksud mencakup inframerah sekitar 300 MHz sampai 400 THz. Untuk aplikasi jarak pendek seperti remote control atau Wirda, mesti jarang digunakan sebagai carrier utama dibanding radio. Pita frekuensi radio 2,4 GHz adalah level spektrumnya adalah 70 sampai 100 MHz dengan 3 sampai 13 channel tergantung regulasi. Untuk jangkauan luas tapi rentan intervensi dari perangkat lain.
Untuk yang 5 Hz, lebar hingga 500 MHz dengan channel yang lebih banyak sehingga 6 kali 80 MHz. Untuk kecepatan tinggi tapi penetrasi jaring lemah. Untuk yang 6 GHz atau Wi-Fi 6E, untuk lebarnya adalah 1200 MHz. Untuk kecepatan gigabit, minim gangguan dari perangkat lama, spektrum cahaya atau inframerah beroperasi pada frekuensi 300 GHz hingga 400 THz. Untuk panjang gelombang 1 mili sampai 750 mili. Sampai 750. Digunakan untuk komunikasi line of sight. Jarak dekat karena tidak menembus penghalang. Band ini lebih aman dari interferensi radio, tapi terbatas oleh cahaya tampak dan ultraviolet di spektrum optik lebih tinggi. Yang kedua adalah jelaskan cara komunikasi data dengan teknologi CDMA, WDMA, TDMA, dan OFDM dalam wireless network. Komunikasi data dalam wireless network menggunakan CDMA untuk memisahkan pengguna via kode unik pada spektur lebar yang sama. TDMA dengan membagi waktu pada kanal frekuensi, OFDM dengan membagi spektrum menjadi subcarrier ortogonal paralel, sedangkan untuk WDM memisahkan sinyal optik via panjang gelombang berbeda meski lebih umum pada strat optik daripada wireless modem. Untuk penjelasannya adalah yang pertama adalah CDMA atau Code Division Multiple Access. CDMA memungkinkan multiple pengguna berbagi frekuensi carrier yang sama secara simultan dengan mengkodekan data setiap pengguna menggunakan kode pseudonymous atau PN yang unik, melebarkan sinyal lebar hingga 1,1.25 MHz untuk resistensi interferensi dan jamming. Penerima mendekorelasikan sinyal hanya untuk kode tertentu, mengabaikan yang lain sebagai noise, dan mendukung soft handoff antar sel. Yang kedua adalah WDM atau Wavelength Distribution Multiplexing. WDM adalah memisahkan data multiple stream ke panjang gelombang cahaya yang berbeda pada spektrum optik sekitar 1500 untuk fiber, memungkinkan multiplexing paralel meski jarang langsung wireless. Hybrid yang digunakan pada backhaul wireless optik dense WDM atau DWDM menangani hingga 80 plus kanal per fiber dan juga meningkatkan output aggregate. Untuk yang TDMA, Time Division Multiple Access, membagi kanal frekuensi menjadi slot waktu diskrit yang dialokasikan bergantian untuk setiap pengguna. Memungkinkan transmisi burst pada waktu spesifik dalam frame berulang. Teknologi ini umum pada GSM 2G, 2G, di mana setiap slot membawa data satu pengguna, menghindari interferensi dengan sinkronisasi waktu presisi. Untuk yang terakhir, OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, mana memodulasi data ke multiple subcarrier orthogonal secara paralel dalam satu kanal lebar, mengurangi isi atau filter simbol interference, cut internal, dan FFT atau EFFT untuk efisiensi spektral tinggi pada Wi-Fi. Subcarrier saling ortogonal mencegah interferensi dan multipath fading di baris. Untuk yang kelima adalah jelaskan peran utama OSI. Jelaskan peran utama OSI layer dalam wireless network. Model OSI terdiri dari 7 lapisan yang mengatur komunikasi data dalam wireless network dengan peran krusial pada layer bawah, physical dan data link untuk transmisi sinyal radio, MAC addressing, dan akses medium bersama seperti CS, PMA atau CA pada Wi-Fi
IEEE 802.11. Yang pertama adalah lapisan fisik dan data link. Lapisan fisikal atau layer 1 menangani konversi bit data menjadi sinyal elektromagnetik radio. Misalnya 2,4 sampai garis miring 5 GHz melalui modulasi seperti FDM, mengelola tegangan, frekuensi, dan interferensi kas wireless. Untuk yang lapisan data link kedua, membagi menjadi NLC untuk deteksi error atau kontrol error, dan MAC untuk alamat fisik, mengatur akses kanal via protokol untuk menghindari tabrakan pada medium sama. Yang kedua adalah lapisan jaringan hingga transport. Untuk lapisan network atau layer ketiga, menentukan rute logis via IP addressing dan protokol seperti IP atau ICMP, mendukung roaming antar akses point dalam wireless LAN. Lapisan transport atau layer 4 memastikan pengiriman end-to-end dengan TCP, Reliable Flow Control, atau UDP, real time seperti VoIP, yang mengatasi paket loss akibat fading sinyal. Untuk yang lapisan atas atau layer kelima, untuk yang presentation layer 6 dan aplikasinya ada di layer 7. Mengelola sesi komunikasi, konversi format data atau enkripsi atau kompresi, serta aplikasi seperti HTTP atau FTP yang independen dari media wireless tapi beradaptasi dengan latensi tinggi. Oke, yaitu yang bisa saya uraikan. Kalau sudah saya lengkap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.